Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang prinsip GCG dan CSR atau prinsip Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Ali Fikri, NIM 082. Dan yang kedua ada teman saya, Istifadatul Kamila, NIM 031. Dan yang ketiga ada Kurnia Firdaus, NIM 100. Dan yang keempat ada Aslina Lahagu, NIM 118. Langsung saja, saya akan bahas pokok bahasan yang pertama, yaitu prinsip GCG. Apa sih itu GCG? GCG dapat dipahami sebagai kepemerintahan atau penyelenggaraan kepemerintahan atau organisasi yang bersih dan efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip GCG yang pertama yaitu prinsip keadilan. Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Yang ketiga ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan, termasuk juga pemegang saham. Yang keempat ada prinsip pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima ada prinsip keterbukaan dalam informasi atau keterbukaan dalam mengungkapkan informasi. Dan yang keenam ada prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi GCG. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain yaitu terdapat budaya perusahaan, berbagai peraturan dan kebijakan, manajemen pengendalian risiko, terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar perusahaan, antara lain yaitu pelaku dan lingkungan bisnis, pemerintah dan regulator, investor, dan komunitas keuangan. Perkenalkan, nama saya Asna Lahagu, NM 1903211001118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau sering disingkat CSR. Nah, tanggung jawab sosial merupakan sebuah fenomena dan suatu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi segala kebutuhan dan juga kepentingan stakeholdernya. CSR ini merupakan suatu konsep yang mempunyai pengertian bahwa sebuah organisasi perusahaan harus memiliki tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam aspek operasionalnya. CSR ini ditunjukkan untuk mendorong seluruh perusahaan yang ada di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah prinsip dari tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility, yang mana ada beberapa prinsip yang dijadikan sebagai acuan dalam menenggarai aktivitas CSR tersebut. Nah, prinsip-prinsip tersebut yaitu ada yang pertama
kesinambungan atau sustainability, yang mana prinsip ini menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini. Nah, yang kedua adalah akuntabilitas, yang mana prinsip ini menggarisbawahi pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pemilik semata, melainkan juga ada seluruh stakeholdernya, baik internal maupun eksternalnya. Yang ketiga adalah transparansi, yang mana prinsip ini yang berarti bahwa apapun tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail, latar belakangnya, tindakan korporasi, dan tujuan pada masyarakat sekitar. Pembahasan selanjutnya adalah aspek pendorong tanggung jawab sosial atau CSR. Klasifikasi masalah sosial yang mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial pada sebuah bisnis yaitu ada beberapa. Yang pertama, adanya penerapan manajemen orientasi kemanusiaan, yang mana memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, peningkatan moral kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat dan produktivitas kerja. Yang kedua, adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memiliki sehingga terciptanya kondisi manajemen partisipatif. Yang selanjutnya adalah penurunan absen karyawan yang disebabkan kenyamanan kerja sebagai hasil hubungan kerja yang menyenangkan dan baik. Dan yang terakhir adalah adanya peningkatan mutu produksi yang diakibatkan oleh terbentuknya rasa percaya diri pada karyawan. Nah, aspek yang kedua adalah ekologi dan gerakan pelestarian lingkungan, yang mana ekologi yang menitik beratkan pada keseimbangan antara manusia dan juga alam lingkungannya banyak sekali dipengaruhi oleh proses produksi. Nah, aspek yang ketiga adalah penghematan energi, yang mana pengurasan secara besar-besaran energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak, dan juga gas yang telah banyak terjadi. Yang selanjutnya adalah partisipasi pembangunan bangsa. Kesadaran masyarakat pembisnis terhadap suksesnya pembangunan sangat diperlukan, karena dengan adanya kesadaran tersebut akan membantu pemerintah untuk menangani masalah pengangguran dengan cara ikut melibatkan penggunaan tenaga kerja yang ada. Nah, yang terakhir adalah adanya gerakan konsumerisme, yang mana gerakan ini berhasil memberlakukan undang-undang perlindungan konsumen yang meliputi beragam aspek. Baik, saya Istifadatul Kamila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat corporate social responsibility. Yang pertama di sini ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, manfaatnya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dengan informasi yang berdasarkan ekspektasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan praktek pengelolaan risiko organisasi. Ketiga, meningkatkan daya saing organisasi. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan. Selanjutnya di sini ada manfaat bagi masyarakat. Manfaatnya di sini meningkatkan berbagai sektor, diantaranya pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat. Sektor ketenagakerjaan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Selanjutnya di sini ada manfaat bagi pemerintah, di mana di sini pemerintah dengan adanya CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan akan mampu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat seperti masalah pendidikan, akses kesehatan yang kurang, dan pembangunan fasilitas. Nah, selanjutnya di sini ada faktor pengaruh corporate social responsibility. Yang pertama di sini ada profitabilitas, di mana perusahaan memiliki profit yang besar, maka harus aktif pula kegiatan CSR-nya. Ketika profitabilitas yang tinggi akan mampu mengungkapkan informasi sosial. Dan yang kedua di sini ada ukuran perusahaan. Perusahaan yang banyak melakukan kegiatan sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki banyak pemegang saham yang perhatian terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan, dan laporan tahunan menjadi alat yang efisien untuk mengomunikasikan informasi ini. Yang ketiga, kepemilikan saham publik.
Perusahaan yang telah terdaftar dalam BEI merupakan perusahaan go publik yang memiliki porsi kepemilikan saham oleh publik, yang dimana dengan ini seluruh kegiatan dan kondisi perusahaan harus dilaporkan kepada publik, yang mana mereka juga bagian dari pemegang saham dengan kepemilikan yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kepemilikan publik dalam perusahaan diprediksi akan melakukan tingkat pengungkapan yang lebih luas. Yang keempat, di sini ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berfungsi untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi atau manajemen dan memberikan penilaian apakah direksi menjalankan pengembangan dan pengendalian internal perusahaan. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris akan dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekankan manajemen agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak, sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan dengan ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar akan banyak mengungkapkan CSR. Hal ini dapat terjadi karena Dewan Komisaris merupakan pelaku pelaksana tertinggi dalam entitas. Yang kelima ada leverage. Keputusan dalam pengungkapan informasi sosial akan mengikuti pengeluaran untuk mengungkapkan yang menurunkan perusahaan. Sejalan dengan teori agensi, manajemen perusahaan dengan leverage tertinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat agar tidak menjadi sorotan para debt holder. Yang keenam, di sini ada pengungkapan media. Di sini ada pengomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, di mana ketika perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi melalui kegiatan CSR, maka dengan begitu perusahaan harus memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dengan efektif. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Kurnia Firdatus Zaifa, NIM 1903211001000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk CSR dan penerapan CSR. Bentuk CSR. Sebuah perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial kepada masing-masing objek yang terkait. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah: yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tanggung jawab utama perusahaan. Kepuasan konsumen dapat dicapai dengan cara memberi harga produk sesuai dengan kualitas produk yang dijual, atau dengan kata lain melakukan pemasaran produk dengan jujur dan tidak menipu. Menjual produk yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan konsumen, serta memberi diskon dan garansi sesuai produk yang dijual. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Tanggung jawab yang dapat dilakukan pihak perusahaan terhadap karyawan adalah memberi asuransi kesehatan dan tunjangan kepada karyawan, memberi gaji sesuai jam kerja karyawan, serta memberi kenaikan gaji jika terjadi inflasi di negara tempat perusahaan tersebut berdiri. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Tanggung jawab yang dapat dilakukan perusahaan kepada pihak pemegang saham adalah tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham dan tidak menggelapkan laba perusahaan, serta memberi laporan keuangan secara jujur dan transparan. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah, menggunakan metode yang baik dan benar, serta melakukan rehabilitasi jika tidak sengaja merusak lingkungan, seperti perusahaan kertas yang menebang pohon dalam produksinya, kemudian melakukan penanaman ulang pohon untuk mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu penerapan CSR. Penerapan dan isu tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini baru dilakukan diantaranya adalah: yang pertama, jika ditinjau dari jenis perusahaan, umumnya yang menjalankan tanggung jawab sosial adalah perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi alam, misalnya tambang, minyak, dan hutan. Perusahaan tersebut harus melakukan penyeimbangan sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan, seperti melakukan reboisasi, reklamasi alam, dan mengolah limbah. Yang kedua yaitu perusahaan biasanya melakukan tanggung jawab sosial kepada pekerja dengan memberi fasilitas. Tanggung jawab tersebut didasarkan sebagai negosiasi antara manajemen dengan para buruh. Yang ketiga yaitu perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dalam bentuk pemberian hibah, sumbangan, dan bantuan untuk bencana alam, musibah, atau malapetaka yang bersifat momentum untuk membentuk reputasi baik di mata masyarakat.
Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial perusahaan yang penerapannya dipengaruhi oleh globalisasi dan internasionalitas yang dapat berupa tekanan dari pihak ketiga seperti distributor, buyer, shareholder, dan klien yang menjadi mitra perusahaan lokal. Mereka dapat menetapkan kondisi yang harus diikuti perusahaan agar memenuhi tanggung jawab sosialnya. Biasanya kondisi ini dialami oleh perusahaan di negara miskin dan berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi pada investor dari negara maju.